Hai, Tri di sini. Pernah nggak sih Anda mengeluarkan biaya iklan yang mahal banget buat diiklanin di Facebook, di Instagram, atau di platform digital iklan lainnya? Mungkin mahalnya biaya iklan yang kita keluarkan tersebut dikarenakan kita belum memahami konsumen dengan begitu baik. Nah, salah satu solusi yang tepat agar biaya iklan kita bisa murah, tertarget, dan yang paling penting, biar kebanjiran orderan, adalah dengan menerapkan salah satu konsep yang kita kenal dengan consumer insight. Terus, kira-kira consumer insight itu apa sih? Dan bagaimana cara kita menggunakannya secara maksimal? Jangan khawatir, di video kali ini akan kita kupas tuntas tentang apa itu consumer insight. Konsumen menjadi prioritas tertinggi dalam menjalankan bisnis. Bagaimana tidak, elemen tersebut memegang peran penting dalam perkembangan bisnis ke depannya. Nah, agar mudah dalam memahami mereka, biasanya perusahaan menerapkan konsep consumer insight. Bahkan, tidak jarang ada posisi tertentu atau posisi khusus yang mengurus bagian ini di dalam perusahaan. Melansir dari TechTarget, consumer insight adalah proses memahami bagaimana perilaku, minat, dan pola pikir pelanggan saat membeli produk atau layanan kita. Melalui proses ini, secara tidak langsung, kita akan mendapatkan feedback dari pelanggan untuk melakukan inovasi dan perbaikan terhadap produk atau layanan kita ke depannya. Bahkan, melalui consumer insight, kita dapat mengetahui target yang tepat untuk dipasangkan di advertising melalui online ataupun offline. Dengan begitu, ads atau iklan yang kita pasang bisa lebih relevan dengan tujuan bisnis perusahaan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pemborosan biaya iklan. Consumer insight juga bisa membantu kita untuk mengontrol masalah keuangan dan mengetahui perkembangan bisnis perusahaan. Apabila kita sedang merintis bisnis, entah itu individu atau dalam suatu perusahaan, jangan sampai lupakan konsep ini loh. Karena ketika sudah memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, kemungkinan besar produk atau layanan kita akan terjual dalam jumlah yang banyak. Dari penjelasan barusan bisa kita katakan bahwa consumer insight adalah konsep yang harus diperhatikan oleh perusahaan ataupun bisnis di masa sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah konsep ini memiliki peranan yang penting bagi bisnis dalam jangka waktu panjang? Kalau memang iya, seberapa penting sih? Melansir Hitachi Solutions, menurut Microsoft, perusahaan atau organisasi yang memanfaatkan customer insight berhasil melampaui bisnis kompetitor sebesar 85% dalam peningkatan daya jual. Dari data tersebut, kita tidak bisa meremehkan kekuatan dari customer insight begitu saja. Otomatis, kita harus dapat memanfaatkan consumer insight dengan baik, supaya bisnis dapat berkembang secara cepat. Nah, sekarang kita sudah tahu pengertian serta pentingnya consumer insight dalam bisnis. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkannya dengan baik? Ada 3 cara utama yang bisa kita lakukan untuk dapat mengolah consumer insight agar hasilnya optimal. Pertama, mengumpulkan data. Kedua, riset konsumen. Dan yang ketiga, manajemen marketing. Mari kita bahas. Pada dasarnya, langkah awal untuk menerapkan konsep consumer insight adalah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang konsumen kita. Di masa sekarang, data dapat dicari dengan mudah. Kita bisa menggunakan atau memakai insight di media sosial, e-commerce, atau bahkan melalui Google Analytics. Dari situ, kita akan dapat mengetahui bagaimana perilaku, minat, dan pola pikir konsumen dalam melihat dan membeli produk atau layanan kita. Agar penerapan konsep consumer insight semakin optimal, usahakan untuk melakukan riset konsumen. Ada banyak cara untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti melakukan survei, menelepon secara langsung, atau bahkan mengadakan focus group discussion. Dari situ, kita akan mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dari produk atau layanan yang kita sediakan.
Selain riset konsumen, kita juga harus memperhatikan manajemen pemasaran dengan baik. Karena melalui manajemen pemasaran, kita akan tahu seberapa efektif promosi kita atau iklan yang telah kita jalankan untuk suatu produk. Seperti yang kita ketahui, iklan jadi salah satu alat yang tepat untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara menggunakan beberapa tools seperti Google Analytics dan SEMrush untuk dapat mengetahui bagaimana consumer insight. Analytics merupakan salah satu tools gratis dari Google yang memiliki fungsi data statistik dari situs dan pengunjung situs dengan tujuan untuk membantu analisa konversi, meningkatkan penjualan, dan mempelajari perilaku dari pengunjung situs. Dengan menggunakan laporan Google Analytics, kita dapat menentukan langkah-langkah strategis yang membuat website kita bisa lebih efektif dalam menjangkau target pengunjung dan meningkatkan traffic sehingga website kita dapat peringkat teratas di halaman pencarian Google. Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh Google Analytics. Yang pertama, memonitor situs atau website Anda sepanjang hari, baik itu pagi, siang, dan malam. Yang kedua, mengetahui perilaku pengunjung situs Anda, seperti jenis kelamin, lokasi, atau bagaimana cara mereka melihat situs Anda. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya yaitu memahami kecenderungan pengunjung situs ketika menggunakan perangkat, baik itu dari desktop, laptop, atau seluler. Google Analytics dapat membantu Anda mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai situs Anda. Seperti apa saja sih informasi lebih lanjut mengenai situs? Yang pertama, posisi pengunjung situs. Contohnya, letak geografis dari pengunjung, negara mana saja yang menjadi pasar potensial bagi produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua, perilaku pengunjung situs, seperti mengetahui pengalaman dan mempelajari alur pengunjung situs. Anda dapat menyesuaikan tata desain situs Anda berdasarkan informasi tersebut. Yang ketiga, lamanya waktu yang diluangkan pada situs. Berapa lama sih pengunjung situs berada di situs Anda? Menentukan apakah konten situs yang Anda miliki sesuai dengan apa yang mereka cari atau mereka inginkan. Dan yang terakhir, produk yang dipilih. Anda dapat mengetahui produk apa yang dipilih oleh pengunjung situs. Contohnya, pada situs belanja online, maka menyesuaikan strategi pemasaran Anda dengan data produk favorit di situs Anda. Dengan memanfaatkan Google Analytics untuk bisnis, kita bisa melihat fungsi utamanya seperti yang pertama, meningkatkan pengukuran dan mendapatkan laporan online, yakni semua aktivitas campaign Anda dapat diukur secara online dan akurat. Yang kedua, meningkatkan konversi, contohnya penjualan online Anda. Dengan data yang ada pada Analytics, Anda dapat menargetkan produk atau pengunjung situs yang tepat bagi Anda. Yang ketiga, meningkatkan laba atas investasi dari periklanan Anda. Strategi yang tepat dan penjualan yang meningkat akan membuat kampanye online Anda lebih efektif dari sebelumnya. Dalam periode waktu tertentu, maka laba investasi Anda juga akan meningkat. Terbiasa bukan kemampuan dari Google Analytics tersebut? Selanjutnya, mari kita mengenal tutorial cara menggunakan Google Analytics. Yang pertama adalah membuat akun Google Analytics. Jika sudah punya akun Google, buka URL analytics.google.com, lalu klik sign up. Akan tampil layar formulir new account, isi sesuai yang diminta, lalu klik get tracking ID. Tracking code adalah pengenal yang akan merekam data ketika pengunjung melihat website Anda atau berinteraksi dengan website Anda.
Setelah tracking code diterima, maka Anda harus memasangnya ke setiap halaman di website Anda. Anda dapat menggunakan Google Analytics sesuai dengan kebutuhan di website Anda. Yang pertama, user, yang merupakan laporan jumlah pengunjung pada website. Yang kedua, session, yang merupakan laporan sesi pengunjung yang sama yang mengunjungi website Anda. Contohnya, misal ada 3 pengunjung, masing-masing sudah berkunjung 2 kali, maka akan mendapat session 6. Yang ketiga, page view, yang merupakan laporan jumlah halaman yang telah dikunjungi. Yang keempat, average session duration, yang merupakan laporan seberapa lama pengunjung bertahan di website Anda. Yang kelima, bounce rate, yang merupakan laporan persentase pengunjung yang hanya berkunjung ke website Anda, namun hanya singgah di sebuah halaman lalu pergi. Yang keenam, average session duration dan bounce rate, yang berguna untuk memahami seberapa menarik artikel atau produk atau jasa yang ada di website Anda. Dapat disebut baik apabila angka bounce rate rendah, yang berarti pengunjung suka dengan konten yang ada di website Anda. Untuk fitur dalam Google Analytics ada beberapa menu, yaitu Pertama, home, yaitu laporan menyeluruh dari website Anda. Lalu, customization, untuk membuat laporan ataupun tampilan dashboard sesuai keperluan Anda. Real time, yaitu laporan jumlah pengunjung website Anda secara berkelanjutan. Audience, yaitu laporan detail mengenai perilaku pengunjung website Anda, seperti lokasi geografi pengunjung dan gadget apa yang digunakan pengunjung saat mengunjungi website Anda. Acquisition, yaitu bagaimana pengunjung mengunjungi website Anda, apakah pengunjung datang dari Google, datang dari website lain, atau berasal dari iklan berbayar yang sedang Anda kampanyekan. behavior, yaitu laporan bagaimana sikap pengunjung yang ada di website kita. Conversions adalah laporan atas jumlah pengunjung yang menjadi pelanggan di website Anda. Laporan ini keluar setelah Anda menentukan goal di Google Analytics. Sebagai contoh, mari lihat landing page di website Anda. Caranya, klik behavior, lalu pilih site content dan pilih landing page. Perhatikan laporan yang ditampilkan dan temukan landing page yang paling tinggi dikunjungi. Di sanalah lokasi terbaik untuk Anda mempromosikan sesuatu agar pengunjung tertarik untuk berinteraksi. Misalnya, formulir mendaftar berlangganan, atau formulir survei, atau kupon gratis, dan lainnya. Contoh lainnya, mari menuju acquisition. Pilih all traffic, lalu pilih channel. Ini adalah laporan top level channel marketing yang membawa pengunjung ke website Anda. Pastikan Anda menulis link website Anda pada channel marketing yang ada. Yang dari Google Analytics adalah Mempermudah kegiatan pemasaran, yakni mendapatkan pelanggan dari naiknya traffic dan pengunjung yang datang ke website. Pemasaran lebih efektif dalam menjangkau customer. Dengan Google Analytics, Anda akan lebih bisa mengontrol, menargetkan jumlah pengunjung, dan membidik pangsa pasar Anda. Data pemasaran lengkap. Dengan adanya Google Analytics, maka ada pelaporan data harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui traffic dan mengevaluasi kinerja. Biaya iklan lebih mudah. Penggunaan iklan dapat membantu Anda memudahkan dalam memperkenalkan brand Anda. Dengan iklan di sosial media, tentunya akan memperkecil budget Anda. namun ada juga loh kekurangan dari Google Analytics ini. Untuk melihat data statistik, maka Anda harus melakukan login terlebih dahulu. Google Analytics sedikit memperlambat website Anda. Layanan Google Analytics cukup rumit untuk diterapkan tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman. Membutuhkan passion untuk mempelajari teknik SEO yang benar. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan atau sedikit tentang apa itu SEMrush. SEMrush ini adalah sebuah alat analisa kompetitif yang biasanya digunakan oleh profesional SEO untuk mencari sebuah kata kunci. Namun SEMrush biasanya juga digunakan untuk melihat audit situs dan keyword ranking. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat tentang SEMrush. Apa itu manfaatnya? Pertama, adalah bagaimana kita menemukan kata kunci yang paling sering biasa
saja kita masuk ke dalam platform Semrush, di mana kita juga bisa melihat dan mencoba beberapa fitur Semrush itu sendiri. Nah, dalam hal ini Semrush hanya menawarkan 30 hari gratis, namun jika ingin menggunakan Semrush lebih lanjut, maka akan dikenakan biaya per bulan atau berlangganan. Tapi jangan pernah khawatir, karena Semrush di sini memiliki banyak sekali manfaat-manfaat dan beberapa fitur yang sangat menggoda. Nah, pada bagian yang pertama ini kita bisa tahu apa yang sebenarnya kompetitor lakukan dan apa yang sebenarnya tidak kompetitor lakukan. Lebih dari itu, kita juga tahu apa sih yang sebenarnya menjadi kendala pada kompetitor. Nah, untuk itu kita bisa tahu kunci kesuksesan mereka dan kemudian kita mempraktekannya pada bisnis kita sendiri. Jadi di sini kita bukan hanya menebak apa yang harus kita lakukan terkait marketing campaign kita, tetapi kita betul-betul bisa membuktikan apakah marketing campaign kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Oke, yang pertama kita langsung saja pergi kepada menu dashboard atau pada menu homepage, bergantung dari mana kita akan mulai. Yang pertama langsung saja ketikkan domain yang akan kita ketikkan ke dalam kotak pencarian ini. Di sini kita menggunakan contoh Huffington Post. Oke, kalau sudah kita akan bergeser ke kiri di menu domain analytics, kita klik, kemudian kita klik overview. Nah, di sini kita akan melihat gambaran seputar domain kita, sehingga kita dapat mengetahui di mana posisi domain kita berikut dengan kelebihan dan kekurangannya, sebelum nantinya kita akan bandingkan domain kita dengan domain milik kompetitor lain. Nah, ini adalah gambaran domain kita. Seperti yang bisa kita lihat, semua data ada di sini sesuai dari domain yang kita masukkan. Nah, di sini kita akan melihat berapa banyak angka yang mencari tahu atau masuk ke dalam domain kita. Selain itu, kita juga bisa melihat dari backlink kita, di mana kita bisa melihat kata kunci terbaik berdasarkan ranking-rankingnya. Bahkan lebih dari itu, pada kesempatan ini kita bisa menemukan siapa sih sebenarnya kompetitor kita. Dan jika kita lihat dari peta di sini, kita bisa melihat di mana posisi kita terhadap kompetitor kita. Apakah posisi kita masih di atasnya atau di bawah? Nah, jika kita ingin mendownload seluruh informasi ini ke dalam sebuah report atau laporan, langsung saja klik pada menu PDF di sini dan kita juga dapat mengirimkan laporan ini melalui email. Juga, ketika kita ingin tahu pada ranking berapa domain kita sekarang ini berbanding kompetitor, cukup klik view full report di sini dan di sini kita akan mendapatkan seluruh hasil laporannya. Oke, pada sesi berikutnya saya akan membahas sedikit tentang apa itu kelebihan Semrush dan apa sih kekurangannya. Sepertinya menarik. Baik, jika berbicara tentang keunggulan-keunggulan Semrush sendiri, di sini bisa dilihat cukup banyak ya. Beberapa poin keunggulannya. Yang pertama yang memang harus diketahui adalah bahwa platform Semrush ini adalah platform terlengkap di pasar SEO, di mana kita dapat menemukan begitu banyak koleksi-koleksi kata kunci. Kemudian pada platform ini juga memiliki keunggulan analisa backlink, di mana kata kunci tersebut akan dikelompokkan menjadi sebuah urutan ranking. Nah, tentunya bagi para pengguna Semrush tidak perlu khawatir untuk mencari kata kunci yang sudah diurutkan sesuai dengan rankingnya, dan tentunya ini sangat mengutamakan sebuah kenyamanan ya. Lebih dari itu, melalui Semrush kita dapat menemukan kata kunci terbanyak dicari dari sebuah situs. Kemudian jika kita melihat dari sisi kekurangan Semrush, di sini kebetulan hanya ada dua. Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita akan menggunakan Semrush dalam waktu yang cukup lama, kita harus membayar biaya member untuk per bulannya. Jadi Semrush ini memang ditujukan untuk sebuah kualitas hasil yang sangat baik dengan effort yang cukup untuk sebuah pertimbangan. Selanjutnya adalah sulitnya platform ini jika digunakan oleh para pemula. Memang begitu banyak fitur yang ditawarkan, begitu juga banyak menu yang ada pada platform tersebut, sehingga memang dalam Semrush ini diperlukannya jam terbang oleh